Balikpapan TV. Anda menyaksikan talk show Parade Istimewa Figur Series yang merupakan rangkaian HUT Balikpapan TV yang ke-15. Kali ini kita akan membahas visi Balikpapan ke depan, terutama terkait inovasi pelayanan publik dan upaya menjadikan Balikpapan kota yang lebih nyaman, maju dan ramah warga. Telah hadir bersama kita di studio podcast Wakil Wali Kota Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Haji Bagus Susetio MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita hari ini di studio podcast kita akan berbincang mengenai Balikpapan menuju Smart City dan peningkatan kualitas hidup warga. Bapak, saat ini Balikpapan sedang bergerak menuju konsep Smart City. Mungkin bisa dijelaskan Bapak mengenai langkah nyata yang sudah berjalan dan juga yang akan dilaksanakan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Lili. Jadi yang jelas Smart City ini arahnya adalah semuanya terintegrasi dengan digitalisasi dan setiap atau semua OPD sudah mempunyai aplikasi dan menggunakan digitalisasi. Bahkan termasuk reformasi transformasi birokrasi pun kita sudah melakukan digitalisasi. Dan salah satu yang menjadikan kita ke depan adalah kita punya mall pelayanan publik yang ada 104 perizinan yang ada kita dapatkan di dalam satu tempat dan semuanya bisa diakses melalui online. Baik. Jadi benar-benar sudah difasilitasi sekali ya Bapak ya, untuk warga Balikpapan kita bisa datang untuk ke satu tempat, semua bisa dilayani. Baik Pak, untuk program unggulan pemerintah Kota Balikpapan sendiri Pak yang paling dirasakan warga secara langsung, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, itu seperti apa Pak? Ya, kita punya mandatory spending yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Salah satunya adalah kita memberikan bebas BPJS gratis kelas 3 bagi masyarakat non upah. Kemudian juga kita memberikan seragam gratis dari anak-anak kita di PAUD, SD dan SMP, dan ini sudah diberikan sejak mungkin 5-10 tahun yang lalu. Oke, baik. Dan itu terus berjalan sampai sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah masih kita jalankan. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk di infrastruktur sendiri seperti apa Pak? Ya, yang jelas bahwa Balikpapan adalah kota yang sudah mapan dari sejak lama. Untuk infrastruktur kota kita selalu meningkatkan, baik dari peningkatan untuk jalan akses, dan kemudian kita juga sudah mulai membuat atau menghubungkan dari Balikpapan Timur ke Balikpapan Utara. Ada satu yang sudah kita berikan yaitu di daerah Manggar. Kemudian nanti ke depan juga ada di daerah Tritip untuk masuk di kilometer 12. Jadi kita berusaha untuk menambah infrastruktur jalan dan menghubungkan beberapa kecamatan untuk bisa lebih memberdayakan dan meningkatkan dari akses kemajuan kota. Iya, baik. Jadi efisiensi waktunya lebih cepat ya Pak ya, karena mobilitasnya lebih ini dengan di infrastruktur yang lebih baik lagi Pak ya. Baik Pak, tadi kita sudah ngobrol mengenai di bidang kesehatan ada gratis BPJS, kemudian di bidang pendidikan ada seragam PAUD ya Pak ya yang sampai sekarang. Baik Pak, untuk kolaborasi antara Pemkot dan investor, baik itu yang swasta seperti swasta Pak, terutama terkait penyerapan lapangan kerja dan juga pengembangan kawasan, itu seperti apa Pak? Ya, jadi RDMP alhamdulillah sudah mulai berjalan ya, karena kita bukan kota tambang, kita adalah sudah menetapkan bahwa kita kota mais dengan dibuktikannya kita sudah melaksanakan beberapa event-event nasional, dan salah satunya mungkin Pertamina karena RDMP ini adalah salah satu konsep ketahanan energi secara nasional. Dan alhamdulillah kemarin pada saat pembangunan juga menciptakan lapangan kerja cukup besar, dan nantinya informasi yang saya terima itu hampir 30.000 nanti terlibat di dalam kegiatan di RDMP. Karena RDMP Pertamina Balikpapan sekarang merupakan kilang minyak
terbesar di Indonesia, 360.000 barel per hari yang diproduksi oleh kilang Balikpapan, Pertamina Balikpapan. Kemudian untuk yang berkaitan dengan swasta, karena ini kita juga ada pemindahan kewenangan mengenai DBH, ya kita mesti harus meningkatkan pendapatan asli daerah. Betul. Salah satunya dengan memanfaatkan aset-aset lahan pemerintah kota untuk kita bisa kerjasamakan dengan swasta. Dan kita sudah melakukan itu. Salah satunya Hotel Novotel itu adalah hotel yang dibangun di atas aset pemerintah Kota Balikpapan. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Baik Pak, untuk mengenai ekonomi lokal seperti UMKM dan juga kreativitas anak muda Balikpapan, langkah Pemkot itu seperti apa Pak? Ya, jadi salah satu program kami punya 9 program. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi kreatif. Di bagian itu termasuk usaha mikro, kecil dan menengah. Dan kita juga punya salah satu OPD ya, Dinas Koperasi UMKM dan Industri, itu yang berfungsi sebagai memfasilitasi apakah yang berkaitan dengan pelatihan, apakah yang berkaitan dengan penjelasan untuk bagaimana cara mendapatkan modal. Nah, itu sudah kita terapkan. Dan alhamdulillah Dekranasda ya, Dewan Kesenian dan Kerajinan Nasional Daerah yang dipimpin oleh Bu Wali Kota sendiri itu sudah mengakomodasi mungkin kira-kira hampir 10.000 UMKM yang ada di Balikpapan. Dan kalau ada event-event secara nasional pun kita libatkan untuk bisa diberikan semacam outlet atau semacam gazebo untuk mereka bisa berjualan. Baik, sebenarnya Balikpapan juga untuk pemerintah kotanya sudah sangat mendukung di semua sektor ya Pak ya. Tadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai bahkan untuk UMKM sendiri juga sudah terfasilitasi dengan baik ya Pak ya. Baik Pak, untuk ini Pak, pesan kepada masyarakat Kota Balikpapan itu untuk bersama-sama kita membangun kota yang lebih baik Pak. Silakan Pak untuk disampaikan. Baik, untuk masyarakat Kota Balikpapan, pemerintah kota melalui saya menyampaikan bahwa tetap menjaga lingkungan kita, tetap ikut terlibat di dalam kegiatan lingkungan, dan tetap selalu menjaga kewaspadaan karena ada cuaca yang mungkin tidak menentu, kemudian bencana-bencana yang ada di sekitar kita mudah-mudahan bisa kita minimalisasi sehingga keterlibatan semua warga, stakeholder baik dari pemerintah, kemudian dari swasta maupun masyarakat tetap menjaga supaya Balikpapan menjadi kota global, nyaman untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman. Balikpapan kubangun, kujaga, kubela, kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan doa. Terima kasih. Baik, Pak, ini kita masih ada waktu nih Pak, sedikit Pak. Mungkin ada program-program dari Pemkot Balikpapan yang mungkin bisa dibagikan ke pemirsa Balikpapan TV, khususnya untuk warga Kota Balikpapan Pak? Ya, jadi kita masih mempunyai PR-PR yang berkaitan dengan kenyamanan dari kota ini. Ada penanganan banjir yang alhamdulillah setiap tahun kita selalu mengutamakan untuk saluran drainasi, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan pematangan yang kita mesti harus sikapi dengan baik. Kemudian juga kita masih punya PR untuk pelayanan air bersih. Tetapi tidak perlu khawatir, kita sudah melalui track yang benar, dan setiap tahun kita mencoba untuk mengurangi kekurangan yang ada di masyarakat ya. Ada beberapa bantuan dari pemerintah provinsi. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa laksanakan dengan menggunakan APBD. Dan yang jelas bahwa kita Kota Mais akan ada beberapa kegiatan secara nasional, dan saya berharap masyarakat mendukung, masyarakat mempunyai sifat yang ramah untuk bisa menerima atau melayani masyarakat yang hadir yang ada di Kota Balikpapan.
Baik Bapak, luar biasa sekali Pak untuk perbincangan kita hari ini. Banyak sekali program-program dari pemerintah Kota Balikpapan yang telah Bapak sampaikan, bahkan sampai di bidang kesehatan, pendidikan, Iya. luar biasa sekali. Dan terima kasih sekali Bapak Sama-sama, Mbak untuk Eni. kehadirannya di hari ini. Baik pemirsa Balikpapan TV, kita akan bergeser ke Yosika. Ada siapa dengan Yosika? Silahkan Yosika.